Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Bilangan 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara yang terkasih, kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa asli ken dalam bahasa Ibrani atau karis dalam bahasa Yunani, yang diartikan sebagai perbuatan atasan kepada bawahannya, di mana sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Pemberian kasih karunia itu semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri atau hak prerogatifnya Tuhan. Prinsip kasih karunia itu datang dari atas, dari Tuhan kepada manusia. Padahal sesungguhnya manusia tidak layak untuk menerimanya. Keluaran 33 ayat 19, firman Tuhan berkata, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudaraku, hidup di bawah kasih karunia Tuhan adalah hidup di dalam perlakuan istimewa dari Tuhan. Salah satu tokoh di Alkitab yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan adalah Nuh. Seperti tertulis dalam Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa Nuh beroleh kasih karunia Tuhan? Kejadian 6 ayat 9, karena Nuh adalah seorang yang benar. Siapakah orang benar itu? Firman Tuhan mencatat dalam Ulangan 6 ayat 25, kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi orang benar adalah orang yang taat melakukan kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Ketaatan inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk menyelamatkan orang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saudara, selain itu, Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Ketika orang-orang sezamannya hidup dalam kejahatan, menyimpang dari kehendak Tuhan, Nuh berani tampil beda dengan hidup tidak bercela dan menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Nuh tidak mau berkompromi dengan cara hidup dunia. Rasul Paulus menasihati dalam 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Karena itu pertanyaannya, apakah kita ingin mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, ingin mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Tuhan? Jawabannya, mari
kita teladani hidup seorang yang bernama Nuh yang tidak mengenal kompromi dengan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Artinya kami hidup melakukan firman Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan itulah yang akan membawa kami untuk punya komitmen, dan dasarnya adalah hidup takut akan Tuhan. Kami menyadari bahwa kekudusan akan menjadi bagian kami ketika kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan dan tidak berkompromi dengan dunia. Bapa Surgawi, hari ini biarlah Engkau meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing, dan kami bukan jadi pendengar dan hanya merenungkan saja, tapi kami melanjutkannya dengan melakukan apa yang kami dengarkan hari ini dalam sisa hidup kami di dalam bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.